dalam pemulihan trauma. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis trauma, dampaknya, bagaimana cara menanganinya, teknik konseling yang bisa digunakan, serta mengapa dukungan sosial dan bantuan profesional itu sangat penting dalam proses pemulihan. Yuk kita mulai. Masuk di pembahasan pertama, yaitu apa itu trauma. Trauma adalah respon emosional yang muncul setelah seseorang mengalami kejadian yang sangat mengejutkan, menyakitkan, atau mengancam. Trauma bukan hanya tentang kejadian besar, tetapi juga bisa berasal dari pengalaman yang membuat seseorang merasa takut, tidak aman, atau kehilangan kendali. Trauma dapat terjadi pada siapa saja, termasuk remaja dan siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya, ada jenis-jenis trauma yang sering muncul. Secara umum, trauma dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, trauma akut, terjadi akibat suatu peristiwa besar, seperti kecelakaan atau bencana. Yang kedua, trauma kronis, muncul dari kejadian berulang, misalnya kekerasan, bullying, atau tekanan yang berlangsung lama. Yang ketiga, ada trauma kompleks, yaitu gabungan dari berbagai pengalaman traumatis yang terjadi dalam jangka panjang. Yang keempat, ada trauma emosional, berasal dari pengalaman menyakitkan secara psikologis seperti penolakan, pengabaian, atau konflik keluarga. Selanjutnya, ada dampak trauma. Trauma tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga emosi, perilaku, bahkan fisik. Beberapa dampak trauma antara lain, yang pertama, mudah cemas, takut, atau tiba-tiba sedih. Yang kedua, sulit berkonsentrasi atau belajar. Yang ketiga, menarik diri dari teman atau keluarga. Yang keempat, perubahan pola tidur dan makan. Yang kelima, menjadi lebih sensitif, mudah marah atau impulsif. Dan yang keenam, merasa tidak aman atau tidak percaya pada orang lain. Dampak ini berbeda-beda pada setiap orang, tergantung pengalaman dan dukungan yang mereka dapatkan. Selanjutnya, ada teknik dan pendekatan konseling untuk menangani trauma. Dalam dunia konseling, ada beberapa teknik yang digunakan untuk membantu individu yang mengalami trauma, di antaranya yang pertama, pendekatan konseling trauma fokus, membantu klien memahami pengalaman traumatis secara aman. Yang kedua, relaksasi dan religius emosi seperti pernapasan dalam, grounding, dan mindfulness. Yang ketiga, ada cognitive behavioral therapy atau CBT, membantu mengubah pikiran negatif akibat trauma. Yang keempat, ada pendekatan humanistik, membangun rasa aman, empati, dan penerimaan tanpa menghakimi. Yang kelima, ada konseling berbasis naratif, yaitu membantu klien menceritakan pengalaman dengan cara yang lebih sehat. Semua teknik ini bertujuan mengembalikan rasa aman dan membantu klien pulih secara emosional. Adapun cara menangani trauma secara sehat. Jika seseorang mengalami trauma, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengakui perasaan, sadar bahwa apa yang dirasakan itu valid dan normal. Yang kedua, mencari dukungan, bercerita kepada orang yang dipercaya. Yang ketiga, menjaga kesehatan fisik, yaitu tidur yang cukup, makan teratur, dan olahraga ringan. Yang keempat adalah melatih teknik relaksasi, seperti menarik napas perlahan atau fokus pada momen sekarang. Yang kelima, menghindari pendekatan emosi, yaitu jangan memaksakan diri seolah baik-baik saja. Yang keenam, ada mencari bantuan profesional. Bila trauma sudah mengganggu sekolah, hubungan sosial, atau aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, ada pentingnya dukungan sosial dan bantuan profesional. Dukungan sosial adalah salah satu faktor paling penting dalam pemulihan trauma. Dukungan dari keluarga, teman, guru, atau lingkungan sekolah dapat membantu seseorang merasa aman, dihargai, dan tidak sendirian. Rasa diterima dan dipahami membantu proses penyembuhan menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Dalam beberapa kasus, trauma tidak bisa ditangani hanya dengan bercerita kepada teman atau keluarga.
Disinilah peran konselor, psikolog, atau profesional kesehatan mental menjadi sangat penting. Mereka memiliki keterampilan dan teknik yang tepat untuk membantu seseorang memahami dan memproses traumanya dengan aman. Akhir dari penjelasan ini, jadi trauma adalah pengalaman yang bisa mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Namun, trauma dapat ditangani dengan cara yang lebih tepat, melalui dukungan sosial, teknik konseling, dan bantuan profesional. Ingat, tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Justru, itu adalah langkah berani menunjukkan pemulihan. Terima kasih telah menonton. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.